Oke, sekarang jadi kita di modul 4 pengujian perangkat lunak. Untuk di modul 4 itu kita mempelajari tentang automation unit testing. Jadi di sini untuk automation unit testingnya dipakainya menggunakan PHP. Lebih tepatnya di sini untuk package-nya itu pakai PHP unit. Nah, jadi untuk pertama kali kita di modul ini bisa download dulu untuk komposernya nanti, karena di sini kan memerlukan komposer. Di modul sebelumnya juga kan udah dijelasin untuk instalasi komposernya seperti apa. Nah, tapi karena di sini kita butuh package PHP unit, jadi kita download dulu PHP unitnya. Nah, ini untuk download PHP unit sebenarnya bebas, bisa di mana aja, nggak harus di XMPP htdocs PHP unit. Jadi kalau misalkan mau di direktori yang lain juga boleh. Kemudian di sini juga terdapat untuk memasukin environment variabelnya. Jadi ketika nanti misalnya tuh udah download PHP unitnya, nanti kan ada folder bin. Nah, si folder bin ini yang dimasukin ke PHP ini, sorry, ke environment variabelnya, bin dari PHP unitnya. Nah, jadi ketika nanti ngecek PHP unit versi nanti bakal muncul seperti ini. Nah, ini kalau di modul itu udah versi yang lama banget gitu ya. Kalau misalkan ngecek di sini kan harusnya udah versi 12 gitu ya yang terbaru itu. Jadi nanti mungkin Kakak bisa menyesuaikan aja versi terbaru seperti apa, dan untuk codingan juga nanti karena akan ada perubahannya dari versi 3 ke versi 12. Jadi pasti bakal ada codingan-codingan yang ibaratnya itu udah nggak kompatibel lagi di versi terbaru. Nah, jadi mungkin nanti bisa sambil di fix pakai AI juga boleh gitu, atau misalkan kakak lebih ngerti PHP itu lebih bagus gitu ya, nanti bisa dicoba untuk testingnya. Nah, di modul 4 ini yang pertama kita latihan assert true. Jadi di sini assert true itu yaitu melakukan perbandingan gitu ya. Jadi kalau misalkan apakah hasilnya itu true atau enggak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan di sini ada test case, anggap aja misalkan kalau variabel itu ada test case, di assert true itu dia apakah hasilnya true atau false. Nah, jadi ini karena variabelnya nilai true pasti jadi test case-nya sukses. Cuman kan kalau misalkan kita bikin unit test itu lebih ke logiknya gitu, atau kita manggil sebuah function. Di sini tuh kita manggil function, terus apakah output dari fungsinya itu true atau false. Nah, itu pakai assert true. Sama di sini juga ada assert false. Nah, jadi untuk tes yang pertama tuh kan ada ininya, apa namanya, assertnya, atau di sini ada untuk expected output string. Jadi, misalnya di sini untuk expected output string-nya tuh misalnya foo, kemudian, print foo. Nah, untuk expected ini output, jadi kalau misalkan di PHP misalnya kan kita ada, function yang return-nya tuh string, atau misalkan return-nya tuh data, nggak harus string. Nah, jadi salah satunya tuh ada expected output string. Mungkin di sini saya udah ada gitu ya. Nah, bisa dicek kan di sini ada expected output string, ada juga di sini kita kalau misalkan expected output coba di sini ada output string ya. Jadi ada output string. Kemudian kalau misalkan tipe data yang lain, misalnya number, kayak belum ada ya. Jadi di sini karena saya juga jarang pakai unit test gitu ya, kalau pakai PHP unit karena di Laravel udah ada bawaannya. Biasanya udah ada dokumentasinya di sini tuh ada apa aja. Cuman kayaknya untuk test case ini nggak ada gitu ya list function yang bisa dipakainya apa aja. Jadi mungkin nanti bisa sambil dibaca-baca juga ya kan di dokumentasinya test case itu ada apa aja di PHP unit. Nah, tapi mungkin ini untuk modulnya kan kita ada latihan yang pertama itu tes output nah stringnya. Nah, jadi langsung aja dicoba kan untuk mencobanya nih udah dilihatin ya caranya pakai komen PHP unit output test.php. Nah, ini pastiin dulu ininya direktorinya itu di direktori yang sama di filenya. Ini kan kalau diketik dir ada output test. Jadi kalau misalkan ketik PHP unit output test.php nanti outputnya seperti ini. Nah, jadi di sini kan ada yang gagal gitu kan. Ini untuk yang pertama itu expected sama actualnya. Jadi yang di expect itu bar, sedangkan di ininya ada yang buzz. Jadi di sini kan ada yang error nih, expected bar, ini printnya buzz. Jadi misalkan anggap aja sih di bar juga. Jadi kalau misalkan di tes harusnya sukses semua. Nah, jadi sebenarnya lebih ke
Seperti itu ya kalau misalkan untuk test case-nya. Nah, di bawah juga ada latihan lagi. Jadi untuk latihannya itu assert SEM. Nah, ini yang tadi sebelumnya saya maksud. Jadi kalau misalkan akan tuh nge-print array atau misalkan objek, itu tuh kan bisa ngecek di test case-nya tuh apakah array atau objeknya itu sama. Nah, ini bisa pakai assert SEM. Dan ini udah ada untuk tesnya kemarin. Nah, ini div test. Nah, jadi untuk div test ngecek apakah array yang di expected itu sama nggak sama yang di actualnya. Nah, yang expected itu test case-nya, yang actualnya tuh yang hasil dari function yang kita panggil. Ini kan karena masih eksplisit gitu testingnya nggak pakai function. Jadi anggapannya ini kalau misalkan sama pasti bakal bener gitu. Ini di tes.php. Nah, ini udah aman. Nah, kalau misalkan diubah satu di sini pasti bakal gagal. Nah, ini gagal. Nah, jadi yang digagalinya tuh kelihatan di bagian sini nih. Nah, ini kan harusnya apa namanya? Sama gitu ya, tapi ternyata beda gitu di akhir tuh. Di yang pertama itu di sini kan 56 sedangkan yang ini 57. Setelah 5 tuh 7 bukan 6. Oke, jadi yang aktual tuh harus mengikuti yang expected atau test case-nya. Makanya di sini gagal. Jadi makanya kalau misalkan test case kita harus mastiin semua function kita itu berfungsi sesuai ekspektasi kita. Itu untuk test case-nya. Nah, ini selanjutnya ada juga mungkin untuk yang lainnya ada beberapa gitu ya yang bisa dites. Misalkan ada array hash test case, sorry array hash ya hash key test. Di sini ada kode. Jadi di sini tuh ngecek apakah di arraynya tuh punya key itu enggak gitu. Nah, ini kalau misalkan dicek PHP unit array hash key test. Nah, ini tuh nggak ada gitu karena misalnya adanya ibaratnya ini key-nya tuh foo, array-nya tuh bar. Jadi di sini tuh nggak ada gitu foo itu di sini. Jadi gagal. Nah, kalau misalkan kita masukin foo ke sini, ini tuh harusnya sukses. Nah, seperti itu. Nah, jadi ibaratnya kita ngecek apakah di area itu ada nggak data yang kita cari gitu key-nya. Nah, jadi untuk jadi masih banyak gitu ya test case yang bisa dieksplorasi di sini untuk di PHP unit, tapi mungkin untuk latihan-latihannya nanti bisa diimplementasiin. Nah, untuk yang lainnya juga sama, ini bisa di copy paste untuk codingan-codingannya. Nah, karena ada beberapa codingan yang enggak support, ini contohnya stuck test gitu ya. Stuck test di sini ada perbedaan coding, mungkin nanti Kakak akan mengalami error di sini. Nah, bisa sambil di-fix. Ini untuk referensinya ya, yang enggak error. Ini bisa langsung dicek tes aja di terminal Kakak. Nah, yang selanjutnya itu di bagian tugas gitu ya. Ini untuk data juga sama bisa di-kopas. Nah, ini di bagian tugas memang agak ini ya, agak tricky tapi mungkin nanti Kakak bisa sambil nyoba bisa ke AI gitu atau misalkan ke apa namanya, ke saya nanyain kalau misalkan ada yang bingung karena ini sebenarnya kalau pengujian tuh fundamentalnya di sini dulu gitu ya kalau bikin unit test. Ini kan kita masih ke bagian function base-nya gitu, belum sampai ke apa nama integration dan segala macam. Masih kita secara eksplisit nulis expected dan ininya actual datanya. Nah, jadi nanti untuk tugasnya cuma 3 dan untuk latihan ya codingan-codingan yang tadi aja gitu ya, yang ini yang saya jelasin itu bisa copy paste dari modul. Jadi nggak terlalu susah juga untuk ininya. Tugasnya cuma tiga nomor dan nanti ini bisa dikerjain boleh pakai AI juga gitu agar lebih cepat. Oke, mungkin untuk penjelasan modul 4 seperti itu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa nanti bisa langsung menghubungi saya.